jadi jungle dan oke dari MDR mungkin nanti jungle-nya akan ke arah Taya ya, bukan ya tadi ya. Ana tapi di mid juga. Jadi selama aku kemarin nge-cast di scene ladies Mobile Legends ya, itu ada 2 player yang pakai Parsha bagus, salah satunya Ana, Parsha sama Alin tadi. Sisanya kayak Parsha dengan kegunaannya seperti itu, tapi dengan Ana dan juga Alin biasanya mereka kalau pakai Parsha itu membawa kemenangan gitu. Power hero-nya dia juga. Power hero-nya dan balik lagi kata Alin juga tadi bukan karena itu power hero-nya doang, tapi Parsha emang lagi bagus banget buat digunakan performanya lagi oke. Iya, betul banget. Dan Lunox menjadi band kedua juga. Lunox ini menjadi langganan band ya seperti di competitive ladies. Iya betul, karena dia Brilliant Orb-nya juga sekalinya itu bisa buat escape dan bisa buat masuk ke belakang. Tapi kadang kalau misalnya dari Lunox pakai Brilliant Orb ke belakang, kalau nggak ada backup juga dia bakalan mati-mati juga di depan. Yes, itu udah komit banget sih. Ketika dia langsung ya. pakai 2 ulti gitu, ya dia udah tahu kalau emang misalkan dia nggak dapetin kill, nggak ada backup, dia udah pasti mati. Ya. Udah pasti itu. Atau at least dia bisa dapat 1 kill. Ya, biasanya tuker. Memang biasanya tuker nyawa satu Trading, ya? sama ngasih damage sebisanya lah. Sebisa terus langsung di backup sama teman-temannya, tinggal eksekusi lanjutan. Oke. Kemudian kita ada Pakito yang kali ini di ban ya. Di match tadi Onyx Zenith sama Spartan, Pakito bahkan gak di ban sama sekali. Di match pertama di pick, last pick bahkan ya, dan di match kedua gak di ban juga. Oke, dan sudah ada Matilda dan Pakito, ini 2 hero yang memang sekarang tuh bisa dibilang power pick juga untuk kedua hero ini. Namun masih bisa dilawan mungkin kalau dari Pakito, tapi kalau Matilda dengan mobilitas yang tinggi memang menjadi sangat berat, makanya ya? untuk di ban. Kita masuk ban ketiga, Jawhead. Wow. Oke, Jawhead kali ini di ban, menarik karena di match sebelumnya Jawhead terlepas terus, kali ini Jawheadnya udah di ban. Berarti ini masih banyak banget yang kebuka ya. Export masih ada, terus masih ada Barats juga, Popheus masih terbuka, dan itu ngebuat mungkin dari MDR ataupun Arena Kumika bisa dapetin salah satu hero power ya. Betul, dan jangan lupakan Yivi, Parsha. Ini Parsha, 2 hero yang bisa dibilang power pick juga, sama satu hero yang kalau kita lihat dari competitive scene yang cowoknya ini benar-benar menjadi langganan band Selena. Langganan band ya Selena, tapi kali ini kita lihat Barats ternyata di band, berarti masih ada Export, masih ada juga Popheus. Mungkin kalau mau diamankan, masih bingung mau ngepick apa, apakah akan memakai meta jungle tank dari masing-masing tim, kita masih belum tahu. Oke, untuk awalan mungkin kalau memang pemain Selena bisa diambil Selena dulu sih. Untuk sebagai roamer bisa, sebagai mid lane bisa, atau kalau memang mau ngambil Yivi juga boleh, karena ya 2 hero tadi itu bisa dibilang 2 hero power pick juga sih. Ya 2 hero power pick, dan enak ya kalau misalnya kita pakai Parsha atau Eve gitu, terus musuhnya pakai Selena, itu enak banget pas lagi buka Federal Strecatory Role Manipulation bisa dikasih lele gitu kan ya. Oke, Ruby ternyata first pick Ruby dia lebih milih untuk mengamankan satu crowd control dulu yang bisa untuk inisiasi atau bisa backup juga sih dari Ruby. Benar-benar hero yang komplit bisa dibilang. 2 pick RRQ, apa yang bakal diambil? Gift kah? Bermain dengan Gift atau bermain dengan Selena, Parsha? Ini boleh sih untuk ambil satu mid lane dulu. Satu mid lane mungkin entah itu Parsha, Eve atau Chang'e masih terbuka juga sebenarnya, karena untuk si competitive ladies kadang Chang'e itu juga lumayan laku sih. Betul. Kalau untuk Assassin masih ada Hayabusa, memang ada Link juga. Oke, Parsha pick ya kan. Export juga langsung diambil karena terbuka, mubazir kalau nggak diambil ya. Oke, Xbox dan Parsha ya langsung diamankan menjadi 2 pick langsung untuk RRQ. Masih ada Yiv, masih ada Selena kalau emang mau ngambil mid lane. Selena, Eve, masih ada Chang'e juga mungkin kalau mau lawan range-nya Parsha gitu ya, karena kalau ada Parsha dan juga ada Chang'e itu nanti di Venturanya jadi lebih gampang lagi sebenarnya, tinggal buka Meteor Shower atau Federal Strike itu jadi lebih enak lagi. Dan kita masih menunggu dari tim MDR, mungkin Coach Iwet sedang memikirkan secara matang kira-kira hero apa yang cocok diketemu sama Xbox dan juga Parsha itu sendiri. Oke, kalau misalkan dia mau ngambil Assassin masih ada Hayabusa. Hayabusa ya, Hayabusa nggak ada di base belakang. Betul. Link juga masih ada. Hayabusa dan Link itu jadi pilihan yang cukup baik, tapi Baxia, Oh, wow, kayaknya ini mau main tag jungle ya kayak. iya. Dan dia Baxianya mungkin bisa dilempar ke jungle, tapi kalau memang nggak cocok bisa ditaruh roamer juga. Iya, masih ditaruh roamer, tapi kalau saya berani kira-kira bakalan pakai Baxia jungle juga nggak masalah sebenarnya kalau eksekusinya nanti bakalan tadi. Oke, pick ketiga dari RRQ Mika. Masih coba dipikirkan secara matang, kira-kira bakalan ini mungkin masih ada yang buka. Kufra juga masih kebuka sih sebenarnya kalau misalnya mereka mau amanin roamer dulu ya, karena kita tahu Kufra juga dengan adanya revenge-nya itu cukup membantu gitu untuk membuat momen sehingga teamfight bisa terjadi dengan cukup baik untuk timnya. Tapi kita masih lihat ini Kufra jarang di sekitar. Oke, wow, ternyata terlepas juga akhirnya ya.
Hayabusa kah? Memangnya memang ada Ruby ini menjadi apa ya, salah satu hal yang membuat Hayabusa sulit, tapi itu oke. GP ini bisa banget diincar terus menerus sama Hayabusanya sampai dia nggak bisa ngasih follow up dan dia Hayabusa diambil. Your Okay. team is Jadi kalau banning. misalnya dari seorang Eve yang nanti lagi reward manipulation, saya tinggal nyari Eve-nya aja karena sejauh ini kita lihat dari 3 pick awal MDR target untuk seorang Hayabusa baru Eve aja ya. Yes. Jadi mungkin baru ke arah Eve-nya, tapi kita nggak tahu mungkin akan pick marksman kah atau gimana. Sementara itu kita lihat dari arah Jessica mungkin masih butuh satu frontliner yang cukup kuat sih menurut gua. Karena Xbox sebenarnya dia bakalan menjadi inisiatornya atau mungkin nanti bakalan masuk ke arah backline dengan lapisan ibunya pakai flicker, bisa masuk ke arah backline musuh, dan mungkin teman-teman dari MBR atau dari pasnya butuh satu frontliner yang bisa ngebadani dia link di Your bed. team Karena mereka is pick banning. Hayabusa jadi linknya jangan sampai lepas. Betul, dan ini salah satu safety juga buat Parsianya. Jadi membuat teman-teman dari FBR ini nggak bisa ke belakang. Untuk sampai sekarang baru Baxia yang memang Your bisa team untuk is banning. ngeflank belakang, ngincer Parsia. Tapi kita bakal lihat sudah ada Kufra yang di ban. Melihat belum adanya Roamer yang diambil sama RRQ, langsung ngeban karena Kufra ini menjadi pilihan yang sangat bagus untuk MBR sendiri. Dan Oke. apalagi tank yang akan di ban. Masih banyak sebenarnya kalau emang mau tank yang tank besar ya, tank yang punya Besar. kontrol gede, itu ada Oh, kok ada di band ya? ada Atlas, ada Tigreal kalau memang mau cari Your CC besar. team Ya, is Tigreal, banning. CC-nya lengkap. Betul. CC-nya lengkap tapi jalannya agak lelet, mobilitasnya kurang ya. Cuman itu enak banget buat dipakai tim fight. Entah itu buat defensif atau ofensif itu cukup banget buat seorang Tigreal ya. Betul. Atlas juga memang bisa untuk nangkap hero kayak yang banyak yang nempel gitu kan. Tapi kalau emang mau tank yang biasa kayak punya Akai masih atau Chow pun mau taruh tank memang Boleh. harus lebih hati-hati lagi karena skill 2-nya Shunpo-nya itu udah nggak reset kalau nggak kena target dari skill 1. Tapi kalau Akai sama Cho kayak lebih ke arah ofensif ya. Apalagi dari Akai dengan Hurricane Dance gitu ya. Mungkin bisa untuk menjaga, tapi kadang Hurricane Dance yang dipakai untuk menjaga itu semacam untuk takut-takutin aja ya, nggak bisa buat kena gitu kan. Betul. Akai itu udah pressure sendiri sih. Ada Akai itu udah pressure karena apalagi kita lihat Akainya belum buka Hurricane Dance. Ya, Itu mau maju aja udah malas duluan. males. Ingat dia bisa lompat terus Hurricane Dance, pusing. Apalagi kalau misalnya udah saya lagi sama Hurricane Dance, males banget gitu tinggal di backup sama teman-temannya dan radanya. Sebenarnya kombonya bagus ya. Kalau dipikir-pikir, misalnya MBR pakai Akai gitu ya, satu orang kena Hurricane Dance, buka itu manipulation, terus ada Baxia sama Ruby yang ke belakang, oh itu enak sih. Betul. Teori. Atau bisa juga kalau misalkan ada yang maju ke YP-nya di backup pakai Hurricane Dance. Ya, jangan pakai Hurricane Dance. Sebenarnya itu teori ya, tapi kita nggak tahu eksekusi kayak gimana di Land of Dawn nanti. Dan oke, udah ada Popheus lain yang di ban. Akainya di pick ternyata sama Your Red team Shield. is Akai. picking. Udah kelihatan sih makanya tadi bagus Akai kayak. Memang tank ini pilihannya udah nggak terlalu banyak sekarang. Tergantung gameplay. Jadi kalau emang mau pakai tank yang besar gitu kayak Tigreal atau Kufra atau Atlas juga bisa ya. Itu butuh fallout damage yang oke. Tapi kalau misalkan kita lihat dengan Hayabusa, single pick off bakal lebih efektif harusnya dan Roger yang keluar ternyata sebagai jungle harusnya serta satu side lane atau roamer side lane harusnya. Ya bakalan pakai jungle ya Roger. Oke, Uranus serta wow. Ini sih dari MBR tebel-tebel banget sih kalau kita lihat ada Ruby, ada Baxi, ada juga Uranus yang kita tahu Uranus makin lagi makin tebel ya. Ini frontliner buat Eve sama Roger. Ini kalau Roger sama Eve-nya mati harus dipertanyakan 3 tag ini buat apa gitu ya. Makanya ini popol nggak sih? Plastik. Popol. Popol atau Cloud bisa marksman pokoknya lah. Kari gua kalau mau kalau yang buat bunuh yang keras-keras. Marksman yang enak popol enak. Brody juga bisa atau Nathan. ini Nathan Nathan, juga Nathan. mungkin. Tapi lumayan scaling untuk Nathan ya. Ya. Jadi benar-benar harus ditahan dulu mungkin di early game sampai mid-nya banyakin makan dulu farming baru bisa mengeluarkan gameplay yang lumayan menarik. Tapi ternyata ada Cloud. Shadow Pick cuman menurut gua Cloud oke lah ya. Tadi di game sebelumnya juga ada pemakaian Cloud yang cukup efektif. Tapi balik lagi MM tabungan game jadi harus lebih sabar lagi mungkin bisa di carry dulu di early-nya sama Hayabusa sampai ke arah hit-nya. Oke. Dan sudah Cloud di yang pick. Oke, mantap ini ya. Bakal ada basic dua tag yang kita lihat apakah akan se-operate tadi dan kita masih belum tahu ini dia dua tim invite kita itu ada MDR dan juga RRQ Mika yang udah banyak dukung dari tadi langsung aja diramaikan. Oke, dari Lim untuk draft mereka kira-kira lebih prefer ke arah yang mana? Mungkin kalau udah masuk ke scaling snowballing di mid sampai late game RRQ harusnya lebih kuat. Lebih kuat ya dari mid ke arah late game ya. Oke, Betul. jadi soalnya kalau misalnya kita lihat dari ABR ini mereka udah punya 3 frontliner yang cukup kuat. Harusnya Eve sama Parsianya sih bisa ini ya, Parsia Eve sama Rogernya bisa free hit dan bisa lebih aman lagi. Tapi kita tahu
Roger ini adalah salah satu MM anti assassin ya. Jadi kayak dia Betul. itu bisa berubah jadi serigala, bisa jadi manusia juga gitu kan. Nanti bisa mencakar-cakar itu. Langsung aja kita masuk ke game pertama kita antara MBR Dolphin versus RRQ Mika. Let's go, diramaikan live-nya, jangan lupa di-share dan juga like serta subscribe. Yes, tadi yang pada nunggu nih RRQ mana nih, RRQ-nya udah main. Jangan lupa di-share juga, dikasih tahu sama teman-teman kalian yang mungkin lagi belum hadir gitu kan. Ya. Kasih tahu dulu nih RRQ udah mulai nih. Ayo kita nonton bareng-bareng yuk. Dan kita sudah lihat di bottom lane nampaknya ada trading damage yang sebenarnya diuntungkan untuk ekspor sih. Ya. Setengah darah bahkan 1/4 darah Ruby tersisa. Yap. Zoning udah nggak bisa maju lagi. Oke, dari Xbox sendiri kita tahu ya, dia punya keuntungan dengan fire missiles-nya yang mana dia ini jaraknya bisa cukup jauh. Sementara itu kita lihat ada Princess Bow kali ini cukup mengganggu ke arah hutan milik musuhnya. Lepi juga memberikan sedikit fire missile ke arah seorang Lunar. Dan Navilera di atas ya masih cukup sustain, ketemu sama Cloud. Oke, tank diketemu sama MM. Sebenarnya mungkin bisa lebih enak ke MM-nya kalau dia sengaja udah punya beberapa item ya. Navilera aja kalau nafsu. Iya, karena kalau kita di bottom lane ini bisa dibilang cuma clear doang sih. Ruby dan Expor, keduanya tuh sama-sama susah nge-kill. Tapi sudah ada rotasi kali ini dari Gio. Oh no, control yang salah. Coba untuk mengincar, sayang sekali energi impact juga nggak berhasil connect. Bastian datang kali ini, dabrak lagi. Sakit banget damage-nya keluar dari pasif Emblem Tank. Masih bisa survive juga, belum ada stun. Yang terjadi kali ini Blender dengan Thousand Pounder ke depan. Masih menggunakan Wings for Wings. Revive dan First Blood bisa terjadi. Princess Pow berhasil mendapatkan First Blood-nya. Satu bayar satu, no kill, Breaker langsung bisa selamat ternyata. Oke, tadi dari seorang Akainya sebenarnya bagus banget ya, coba untuk maju ke area depan, memberikan jalan untuk teman-temannya di area belakang dari Cloud dan juga Parcha. Tapi sayang sekali nggak di backup dengan cukup baik ya, sehingga dia sendirian tadi di depan dan berhasil dibalaskan juga oleh seorang Game. Dan kita lalu offside dengan kita tahu Akai, oke dia offensive, tapi dia nggak punya cukup banyak damage untuk menumbangkan musuhnya. Apalagi tadi ada 3 player gitu kan dari teman-teman MBR Dolphin sendiri. Baksiannya sih cepet banget tadi. Cepet Dia banget datang pas banget momennya, tapi kali ini Turtle yang coba untuk di set up sama teman-teman dari RRQ Mika. Bakal jadi free Turtle sepertinya, tidak ada konten. Yes, tidak ada kontes dan juga gangguan, dan Ruby juga nggak bisa seorang diri. Setelah itu kita lihat ada setup ya di arah top lane karena seorang Cloud Akai juga tidak bisa berbuat banyak. Hati-hati bakal coba untuk melawan ke arah belakang. Wingspam digunakan oleh seorang Parcha kali ini coba dibuka Vader Airstrike untuk zoning out musuhnya, tapi nggak bisa dipasangkan. Masih ada Ghost Turret juga, dan setelah itu Navilera tertinggal oleh teman-temannya, harus mundur terlebih dahulu. Oke, mirroring yang coba dilakukan sama teman-teman dari MDR dan belum efektif sebenarnya. Turretnya nggak berhasil didapetin, turretnya sama Turtle sampai sekarang masih nggak terlalu untung, tapi Princess Pow lagi harus tumbang. Oke, Lalanis memerankan dengan sangat baik Kak. Di sini kita lihat juga ada Leci harus mundur dulu. Terlalu maksa untuk nge-dive ke arah turret tanpa adanya dorongan dari web. Tapi kita lihat Navilera kali ini Archer makan oleh Federasi Shadow Kill, coba digunakan dan berhasil men-take down satu player. Ada Federasi, ada Shadow Kill. Dan itu menurut gue cukup ya untuk menemukan satu tank di sana atau Uranus. Kali ini Roger coba untuk masuk untuk mendefend altar turret di top lane, tapi gak akan berhasil untuk dihancurkan. Harus mundur dulu teman-teman dari RQ Mika, harus lebih hati-hati lagi kali. Ini strategi yang sebenarnya udah bahaya untuk MDR sih, dimana dia terlalu memaksakan untuk dapetin objektif turret pertama di top lane. Yap. Tapi lagi-lagi berhasil di defense gitu kan. Dari Cloudnya tadi sempat blazing duet dulu untuk clear minion, akhirnya nggak bisa nge-push lagi. Oke, tadi menggunakan blazing duet untuk clear wave, tapi sayang banget gak bisa karena masih ada Ghost Turret. Mungkin setelah Ghost Turretnya gak ada akan lebih mudah lagi, tapi kita ada Princess Pow saling colek-colek dengan Lunar di area itu. Dan kita lihat lagi di arah top lane, lagi-lagi dari Akaya sekarang udah mulai notice ya, kalau teman-teman dari MBR ini sering banget berkunjung ke arah top lane. Maka dari itu Pow juga sekarang lebih rotasinya arah ke Cloud itu sendiri. Coba di babysit, dan kali ini Queenie sudah beres melakukan untuk farming di area hutannya. Bakalan coba untuk melakukan trapping aja lah di arah river. Masih belum kelihatan rotasi bisa ke arah mana, tapi ternyata Primen King sudah dilakukan di arah bottom lane. Leci kali ini sendirian bakalan coba untuk membuka last insanity ke arah belakang dari seorang expert. Lepi masih berhasil selamat, tapi ada satu gerobak kali masuk, masih di bawah fire missile, bakal dipaksain di dive karena turret. Lepi berusaha untuk membakar musuhnya, tapi Taya juga berhasil ter-take down kali ini. Wow. Namun di sisi lain Uranusnya juga tumbang. Ini sayang sih. Jadi yang dimana tadi niatnya mirroring untuk dapetin bawah aja, tapi sayangnya gak berhasil. Di atasnya Uranusnya malah tumbang. Harusnya Uranusnya lebih safety sih. Ya udah tahu di bawahnya lagi coba nge-gang ya. Iya, lagi temennya ada yang lagi kerja gitu kan. Jadi kerja. tapi sudah dapat. Turretnya nggak bisa juga karena udah ada Akai ternyata yang coba untuk backup.
Tapi ini lagi diuntunginnya sama teman-teman dari RRQ Mika. Mereka dapetin 1 kill, Turtle juga dapat. Sementara teman-teman dari MPR gak dapet turret ya. Dia cuma dapat 1 kill aja dan bahkan ditukar sama seorang Ruby gitu ya. Betul. Dan kita bisa lihat juga dari network lebih ungguli sekitar 2000 sama RRQ Mika. Ini memperlihatkan bahwa mereka lebih konsisten dengan strategi yang mereka miliki. Wow. Untuk scout aja ini tank lawan tank sih besok lari. Saya lawan tank besok, tapi tidak shadow kill. Karena Pilera masih coba untuk escape karena turret dan berhasil ter-tag down lagi dan lagi. Bagus banget. RRQ Mika tahu ini Uranusnya kalau dibiarin sampai ke arah late game free, dia bisa nyusahin mereka. Dan di tag down habis-habisan dari early game. Uranusnya bener-bener nggak dapetin lahar farming atau bahkan dia nggak bisa ngebuka jalan buat teman-temannya untuk teamfight gitu. Dan lagi-lagi Rogernya coba untuk backup di atas, gitu aja terus patternnya. Uranusnya mati, Rogernya jadi harus backup atas, gak bisa untuk nge-gank. Sementara itu bahkan outer turret di arah top lane bakal coba dipaksakan oleh teman-teman dari area Mika dan berhasil didapatkan. Lunar coba mau juga arah depan, tapi kita lihat Lenci masih cukup berhit di arah belakang. Ada Hidroken Dance coba mendorong seorang Lunar ke arah belakang, kali ini berhasil juga ke atas, take down, yes, itu dia. Baxia berhasil terus kill, coba digunakan kali ini dan berhasil menemukan 3 player bahkan sekaligus dari teman-teman MPR Delphin. Wow. Real world manipulation yang sangat terlambat barusan, di mana 3 pemain dari MBR udah tumbang. Real world manipulation yang terlambat dan akhirnya jadi terbuang sia-sia, harus di cancel. Sementara kita lihat ada zoning out, kali ini Thousand Ponder sakit banget ditarik lagi dengan Verstack. Namun sudah ada Last Insanity meledak dan berhasil menumbangkan Ana. Masih punya Immortal dari Lepi, masih bisa flicker juga, dan turret di mid lane berhasil dihancurkan. Bagus banget dari Lepi, coba zoning 1 hero ke arah belakang. Sementara itu temannya berusaha untuk mendapatkan auto turret di arah mid. Ini jadi bagus banget. Kenapa? Karena kita tahu turret di arah mid itu penting banget. Visionnya jadi lebih enak dong buat teman-teman dari arah Mika. Tapi kita juga sudah terjadi ganking di arah bottom lane. 1 Federasi coba dibuka bersertaan dengan Hurricane Dance combo yang sangat enak ya dari teman-teman arah Mika. Dan kalau kita di arah belakang Queenie berhasil mendapatkan 1 player lagi, itu Rogernya ter-tag down. Kali ini bakalan coba untuk dibully habis-habisan, dijadiin bulan-bulanan warga. Di sana Baxia juga berhasil menyusul temannya yang sudah mati. Wow, ini 12 Snowball banget ya. Ini angka yang nggak bagus sebenarnya, dimana dengan strategi mirroring dia, yang dimana sebenarnya hero dari RRQ Mika ini sebenarnya hero yang kuat di mid game, tapi dengan early game yang sangat sukses seperti ini, ya kita bisa lihat dengan perbedaan goldnya cukup jauh. Namun kali ini Thousand Ponder dikasih Hurricane Dance lagi, nggak bisa kabur, harus tumbang juga dari Taya. Wow, gila, ini RRQ benar-benar gak ngasih nafas sama sekali. Diserang terus habis-habisan. Kali ini Baxia menjadi target selanjutnya. Ada Real World Manipulation coba dipotong zoning out musuhnya, tapi kali ini berhasil ter-tag down seorang Akai. Tapi juga Queenie berhasil ter-shutdown. Beserta Rogernya juga ada Last Insanity coba dibawa oleh seorang Lepi. Berhasil mendapatkan double kill, membalas kematian teman-temannya. 2 tukar 2. Ada Federasi coba dibuka kali ini ujung zoning di area depan, tapi ada Lunar juga coba mentabrak seorang Parsia. Masih bisa mundur sedikit ke arah belakang. Lepi masih cukup free di sana, fire missile coba digunakan, dan untuk mendapatkan 1 inner turret di arah bottom lane menurut gua oke-oke aja lah. Mereka dapat 2 kill sama-sama trading kill ya, 2 versus 2. Kemudian 1 inner turret itu masih untuk arah Mika. Walaupun kita lihat tadi dari seorang Queenie-nya berhasil shutdown ya. Yes, ini benar-benar bahaya untuk MBR, di mana keunggulannya udah semakin jauh nih. Udah di angka 7.000 bahkan 8 menit game di game pertama kita kali ini, di match keduanya. Ini semakin sulit lagi untuk snowballingnya. Tapi lihat lah, dia punya Roger, dimana Roger ini kalau dapatin shutdown bisa banget untuk kembalikan keadaan juga. Dan kita bakal lihat semampu apa Cloud-nya untuk carry the game. Dan kali ini kita lihat dari Ruby-nya sedang berusaha untuk melakukan push di area bottom lane, dimana ini satu-satunya jalan dari teman-teman MPR Delphin, yaitu ya nge-push aja dulu deh. Mereka coba untuk mereka coba untuk melakukan peluang lainnya yang bisa mereka dapatkan, karena kalau untuk tim fight 5 versus 5 kita lihat tadi dari RRQ Mika sustain banget tim fight-nya. Mereka bisa, bahkan orang yang baru hidup datang lagi bisa langsung ditumbangan sama mereka gitu ya. Jadi benar-benar cukup sustain, dan TB-TB damage-nya juga bagus banget sini. Solid abis dari RRQ Mika, oke. Dan kalau akan coba tujuan di area depan, apakah bakalan terjadi chicken dance? Oke, udah beres, 1 ini terus berhasil didapatkan, langsung mundur ternyata tetap dari RRQ Mika. Apakah akan dimajuin? Enggak, ternyata udah ada Lord. Yes, lebih untuk ngambil objektifnya aja. Habis itu dia bakal ngambil Lord buat push ke arah inhibitor turretnya. Dan ini bakal menjadi free Lord sepertinya. Nggak tahu apakah kontes bakal terjadi. Cuma diintip aja sih harusnya, karena kalau kita juga Lepi coba zoning di depan. Oke, coba di zoning ke arah depan, dan Lord berhasil diamankan dengan retribution dari Queenie. Buat Shadow maju ke depan, mengincar ke arah siapa? Uranus ternyata masih bisa survive juga. Queenie masih bisa mundur, ternyata masih bisa save.
Wow, naik banget dari Queenie. Tapi sayang ya, dengan komposisi teman-teman dari MBR yang tebal-tebal tadi shadow kill-nya, apalagi mereka depetan, itu jadi gak berasa sama sekali. Bahkan kayak cuman geli-geli aja. Cuman gak masalah kalau misalnya bisa masuk ke arah satu backline milik dari MBR, itu bakalan berasa banget dari Queenie. Karena lihat, Queenie tuh kaya banget gitu dari awal sampai akhir dia makan terus gitu. Ini mantap banget sih, dan kalau kita lihat dari defense kali ini yang coba dilakukan dari teman-teman MBR, mereka berkumpul di dalam base, nggak mau sampai ada yang outside satupun, nggak mau sampai kehilangan nyawa. Turret gue bakal dilepas, dari inner turret ya dilepas. Turretnya bakal dilepas aja karena mungkin itu tersisa satu lagi ya inner turretnya. Kalau mereka defend bakal dijepit dari kiri kanan, bisa banget. Betul, bahaya banget. Bahaya. Oke, pada saat coba dibuka kali ini untuk menjualnya adalah season itu juga ke arah belakang oleh seorang Xbox, dan juga ada Lord di arah bottom lane. Dan juga Toplet kali ini bakal langsung aja di push, 3 lane push dilaksanakan. Levi masih cukup kuat, Hurricane Dash digunakan untuk mengusir musuhnya, tapi ada remote manipulation. Winnie masih belum ada momen untuk masuk ke area core-nya. Levi masih cukup berada dengan fire missile, coba untuk memukul mundur teman-teman dari MBR Delphin. Oke, Queenie memberikan sedikit tekanan, maju mundur aja, gak akan terjadi apa-apa, hanya untuk zoning musuhnya biar teman-temannya bisa putus juga. Terlalu overcommit sepertinya dari Princess Pau. Dia coba untuk ke zoning tadi bagus banget. Ini Peter turretnya berhasil diamanin, tapi dia terlambat untuk mundur. Dan akhirnya dia harus tumbang, begitu juga dengan Leci. Wow, ini bahaya sih sebenarnya. Tapi at least masih bisa untuk defense dari MBR. Masih bisa nahan game ini lagi. Apakah bakal bisa balikin mungkin nantinya? Ini sih susah banget mereka mau nahannya, kecuali if-nya bisa terjaga dengan aman, dan mungkin mereka harus main pick off sih guys. Kita lihat ada Xbox-nya yang udah terlalu jauh dari teman-teman, yang meskipun jelas di sini juga ada backup. Dan ini momen banget kalau mau pick off Xbox-nya masih bisa, karena dari seorang Queenie cukup jauh ternyata di atas. Nah itu dia, benar di pick off satu player. Ada remote manipulation juga coba dibuka terlebih dahulu, tapi ada Federal Strike dibalaskan ke arah teman-teman dari MBR Delphin. Di sini masih cukup perhit dari seorang Leci, akan mundur dulu, tapi kita lihat juga Roger terpisah jauh di arah belakang, dan begitu juga dengan seorang Ruby harus berhasil tertag, dan Hurricane Dash coba digunakan kali ini ke arah seorang Avilera, tapi Queenie hadir kali ini surprise, bakal coba di shadow kill di arah depan. Baxia berhasil tertag dengan bantuan seorang Parsha. Masih ada 2 wave masuk ke arah core, Federasi yang dibuka untuk menjoining out musuhnya, dan bakal komit aja ke arah core-nya. Ini dia 1 poin pertama untuk teman-teman dari RRQ Mika. Congratulations. Permainan objektif yang sangat bagus. Ini bisa dibilang strategi dari MBR kurang worth sih. Mereka coba untuk mirroring berkali-kali, di mana Turtle dilepas secara free. Kayak konsepnya nih untuk mirroring dapetin turret, tapi sayangnya turretnya nggak berhasil didapetin. Berhasil di defense lagi dan lagi sama teman-teman dari RRQ Mika. Ditambah dengan apa ya, kalau strategi mirroring jujur kurang cocok ketika ada Eevee. Karena Eevee ini ketika level 4 dia punya power yang kuat banget, dan itu bisa dipakai untuk ngekontes Turtle. Harusnya ya, jadi mungkin tadi teman-teman dari MBR terlalu sering mirroring ya, yang akhirnya mereka jadi nggak dapet apa-apa. Bahkan berkali-kali musuhnya lebih cuan gitu. Sempet mereka tadi yang di bottom lane, mereka cuma dapet 1 kill 1 turret aja, sedangkan musuhnya dapet 1 kill 1 turret dan turtle. Betul, itu yang menjadi poin utamanya sih, karena strategi yang coba dilakukan sama MBR ini nggak berfungsi sepenuhnya. Betul. Dan akhirnya RRQ juga memanfaatkan kesempatan di mana dia dengan unggul gold yang lumayan di awal, Cloud-nya ini nggak mau nyantai, mereka langsung ngemain push. Ada satu yang bisa dimakan, langsung dimakan. Tadi Princess Pau juga zoningnya bagus banget. Dengan Akainya ditambah dengan follow up damage-nya selalu ada dari Gyogyos. Ditambah dengan Queenie yang dia selalu ada antara di atas, di bawah. Pokoknya ketika rotasinya udah dilakukan, pasti ada Queenie. Pasti ada Queenie, dan kalau kita lihat jarang shadow kill-nya gagal. Karena kita lihat ya Hayabusa shadow kill di bawah kan tuh sama musuhnya ke turret, terus dia jadi mati juga. Tapi kalau kita lihat tadi Queenie minim banget kesalahannya ya. Betul, perhitungannya sangat pas, dimana kuat shadow-nya belum habis, dia udah langsung mundur, dan akhirnya ya berkali-kali dia bisa selamat. Dengan point shadow yang cukup baik dari seorang Queenie, dan setelah itu kita lihat ini dia statistik gamenya, di mana kita bisa lihat damage tertinggi didapatkan oleh seorang Leci. Ya, tadi emang Leci juga cukup terjaga oleh seorang Princess Pau ya. Tadi udah seperti bilang juga Malim, Princess Pau ini bagus banget zoningnya. Entah dia membuka team fight jadi inisiator war yang cukup baik, ataupun ketika Lecinya lagi cukup terkena pressure, dia mundur pakai Hurricane Dash-nya. Dan Hurricane Dash-nya menurut gue tadi hampir sebagian besar digunakan untuk ngebuka team fight, dan itu efektif banget, bikin momen buat teman-teman. Betul, dan kita bisa lihat dari team fight participation besar sekali dari Queenie, di mana ada 59%. Team fight participation yang seperti tadi udah sempat dibahas juga, di mana setiap kali rotasi selalu ada dia. Ini yang sangat penting. Sementara kalau kita lihat dari FBR juga nggak kalah. Jadi pengen gue pacarin Queenie, selalu ada. Langsung ditembak tuh, Mbak. Kali mau. Canda. Ini cukup baik sebenarnya dari MBR sendiri ya.
karena penggunaan 3 tag tadi ya sebenarnya. Jadi nggak ada hero belakang, kayak Baxia bisa. Tadi kita berkali-kali lihat Baxianya berhasil untuk nabrak seorang Parsha. Betul. Tapi Baxia aja menurut gua nggak cukup dengan adanya ini ya, ada Cloud, terus ada juga Parsha, ada Hayabusa. Mungkin kurang hero belakangnya aja sih menurut gua, terlalu banyak frontlinernya ya. Yuratus bisa nahan, tapi balik lagi hero belakangnya dari teman-teman RRQ ini bener-bener free banget dari tadi.